Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Ya baik, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Nah, jadi anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi semuanya hadir ya. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari mata pelajaran IPAS pada bab 4 topik A tentang musim dan iklim di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari topik ini? Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian musim-musim yang ada. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan musim-musim yang ada sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu bekerja sama dengan teman di dalam kelompok. Nah, berbicara terkait musim dan iklim, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian memperhatikan perubahan cuaca dari hari ke hari? Kira-kira apa saja yang kalian amati? Kemudian, musim apa saja sih yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali, ada musim hujan dan juga ada musim kemarau. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari masing-masing musim? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kalau musim hujan itu curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan musim-musim yang sebelumnya atau lainnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan gambar kepada kalian terkait dengan jenis cuaca dan iklim, kemudian fenomena alam yang terjadi. Nah, kira-kira dari gambaran Ibu tampilkan ini, pernahkah kalian mengalami musim seperti yang ada pada gambar ini atau cuaca-cuaca dan iklim yang ada pada gambar yang Ibu tunjukkan ini? Kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Ya, silakan boleh dijawab. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, berbicara terkait musim dan iklim, Ibu akan menjelaskan sedikit untuk kalian. Yang pertama ada musim. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Kemudian, periode musim berbeda-beda setiap daerahnya. Ada yang berganti musim sebanyak 2 kali atau bahkan 4 kali dalam setahun. Lalu, pernahkah kalian mencatat kondisi cuaca dari hari ke hari di tempat tinggal kalian? Nah, kalau pernah berarti kalian sedang memprediksi iklim daerah tempat tinggal kalian. Kemudian iklim. Nah, adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Nah, berbeda dengan cuaca atau musim yang dapat berubah sangat cepat. Iklim butuh waktu ratusan, ribuan hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Nah, suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca sekitar 10 sampai dengan 30 tahun. Nah, bagaimana sih dengan iklim dan musim di daerah kalian? Iklim dan musim di beberapa daerah. Nah, suatu wilayah yang terletak mendekati garis khatulistiwa akan memiliki iklim tropis. Ada 2 musim yang terjadi di wilayah iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini merupakan musim yang terjadi di negara kita, Indonesia, yang dimana bisa dikatakan bahwa negara kita memiliki iklim yang tropis. Kemudian, selain iklim tropis juga ada jenis iklim subtropis. Nah, iklim ini dimiliki oleh negara yang cukup jauh dari daerah khatulistiwa seperti Jepang, Korea, Nepal, dan sebagainya. Nah, pada iklim subtropis, hewan dan tumbuhan yang hidup memiliki kemampuan adaptasi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan macam-macam musim. Yang pertama ada musim hujan. Nah, musim hujan ini ditandai dengan angin berhembus kencang dengan awan sering mendung. Kemudian, hujan turun lebih sering dari musim-musim yang lain. Nah, saat hujan deras, kerekat
sekali terdengar suara petir. Kemudian tanaman terlihat lebih hijau dan segar, dan juga laron senang sekali musim ini. Biasanya mereka akan berkumpul di dekat lampu rumahmu. Kemudian ada musim kemarau atau musim yang kedua. Nah, musim kemarau ini adalah musim yang ditandai dengan sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Kemudian suhu udara meningkat, namun kelembapan tetap rendah. Mungkin hujan akan sesekali turun di musim ini, namun tidak banyak. Kemudian yang ketiga ada musim panas. Nah, musim panas ditandai dengan suhu udara sangat panas dan kelembapan cukup tinggi, terutama pada siang hari. Nah, musim ini terjadi setelah musim semi. Kemudian yang keempat ada musim semi. Nah, musim ini terjadi setelah musim dingin usai. Ditandai dengan tumbuhan akan subur, kemudian kamu juga dapat menikmati bunga yang sedang bermekaran. Makanya musim ini sering disebut juga dengan musim bunga. Kemudian ada yang kelima, musim gugur. Nah, di saat musim gugur, suhu pada musim ini cenderung menurun. Nah, musim gugur juga merupakan musim yang terjadi setelah musim panas. Sama dengan namanya, maka pada musim ini banyak sekali tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Kemudian musim gugur terasa cukup singkat dari musim-musim yang lainnya. Yang terakhir ada musim dingin. Nah, musim dingin biasa disebut dengan musim salju. Nah, pada musim ini salju akan menutupi sebagian besar wilayah. Suhu sangat dingin, bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Wow, ini sangat dingin loh. Jadi kalian bisa menyiapkan baju hangat kali. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan iklim matahari. Nah, kira-kira kalian sudah pernah mendengar apa itu iklim matahari? Ya, jika belum mendengarkan, Ibu akan menjelaskan. Jadi, iklim matahari adalah iklim yang berlandaskan pada sejumlah panas matahari yang bersinar di suatu kawasan permukaan bumi. Nah, jumlah panas matahari ini dipengaruhi oleh posisi kawasan tersebut di bumi, terutama kaitannya dengan garis lintang khatulistiwa. Nah, kira-kira anak-anak, negara kita ini masuk di dalam garis lintang khatulistiwa atau tidak? Ya, betul sekali. Kita masuk pada garis lintang khatulistiwa. Nah, anak-anak, semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar matahari yang mereka terima. Kemudian sebaliknya, apabila suatu kawasan memiliki jarak yang jauh dari garis khatulistiwa, maka semakin sedikit pula jumlah sinar matahari yang diterima. Kemudian ada perubahan iklim di sekitar kita. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu perubahan iklim? Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perubahan iklim merujuk pada peralihan cuaca yang mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim. Misalnya, musim kemarau yang lebih panjang waktunya dan curah hujan yang sangat sedikit sepanjang tahun sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, temperatur udara yang cukup tinggi di beberapa daerah juga merupakan contoh perubahan iklim. Kemudian ada faktor perubahan iklim. Di sini ada 6 faktor perubahan iklim. Yang pertama ada efek gas rumah kaca, yang kedua ada pemanasan global, yang ketiga ada kerusakan lapisan ozon, yang keempat ada kerusakan fungsi hutan, yang kelima penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkontrol, dan yang keenam ada gas buang industri. Kira-kira dari faktor perubahan iklim tersebut apa saja dampaknya? Nah, dampak dari perubahan iklim tersebut yang pertama, terjadinya bencana alam, angin puting beliung. Yang kedua ada curah hujan lebih tinggi. Yang ketiga, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang keempat, berkurangnya volume air. Dan yang kelima, peningkatan volume air akibat
mencairnya es di kutub. Anak-anak, sadarkah kalian bahwa ternyata faktor perubahan iklim kebanyakan merupakan akibat dari kegiatan manusia sendiri. Nah, manusia melakukan pembukaan lahan untuk membuat perumahan dengan menebang pohon yang dapat merusak fungsi hutan, yang dimana fungsi hutan sendiri itu yaitu menjaga keseimbangan air, permukaan air tanah, menjaga kesuburan lahan, mencegah banjir, tanah longsor, dan habitat satwa liar punah akibat ulah manusia. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu terkait musim-musim dan juga iklim. Sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah video yang menjelaskan perubahan iklim. Nah, di sini silakan kalian fokus untuk menonton. Jadi anak-anak, sambil kalian menonton, silahkan kalian temukan hal-hal apa saja yang ada di dalam video tersebut. Kemudian jangan lupa mencatatnya dan saling tukar antara kawan sebangku kalian, kemudian saling melengkapi. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah menonton videonya, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang kamu amati dari perubahan cuaca hari ini? Apa yang menyebabkan perubahan cuaca tersebut? Ya, betul sekali. Yang tadinya pagi itu cerah, kok sekarang bisa hujan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Di sini kita akan melakukan eksperimen sederhana. Silahkan kalian mengambil biji-bijian, kemudian kita akan mengamati bagaimana pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman dari biji-bijian ini. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sudah menonton video, dan juga sudah melakukan eksperimen sederhana. Sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Silakan kalian mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Nah, jadi baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengerjakan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa sajakah yang sudah kalian dapatkan? Silahkan yang bisa menjawab. Ya, betul sekali, hari ini kita sudah belajar terkait dengan musim, iklim, macam-macam musim. Ada musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim semi, musim dingin, dan juga musim gugur. Ya, anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermakna dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, mengaitkan pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan kalian sehari-hari dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah. Silahkan kalian amati perubahan cuaca di lingkungan sekitar kalian, kemudian minggu depannya dapat dikumpulkan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang efek rumah kaca. Karena itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sudah sepatutnya kita berdoa. Untuk itu, semuanya mari kita berdoa. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai jumpa.